Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat buat rekan-rekan yang sudah dilantik menjadi anggota KPPS dan juga ketua KPPS untuk pemilu 14 Februari 2024 nanti. Nah, teman-teman, di sini saya akan membagikan kita belajar bersama, yaitu mengenai sistematika pemungutan suara. Nah, teman-teman nanti akan melakukan banyak pelatihan, bimbingan, dan di sini buat teman-teman yang pengen belajar langsung, insya Allah akan saya bagikan di sini. Nah, teman-teman, di modul yang ketiga nanti teman-teman akan mempelajari sistem pemungutan suara. Nah, di sini itu teman-teman di materi modul pemungutan suaranya yang harus dipahami itu yang pertama adalah bagaimana cara kita melakukan pemungutan suara. Kemudian kalau ada pemungutan suara ulang, kemudian pemungutan suara di lokasi khusus, dan pemungutan suara untuk yang tidak terikat. Nah, teman-teman, tujuannya yaitu teman-teman nanti akan memahami tahapan persiapan pemungutan suara, ya, persiapan, kemudian pelaksanaan, dan pemberian suara di TPS lokasi. Jadi teman-teman nanti akan mengikuti tiga fase pembelajaran. Yang pertama, persiapan pemungutan suara, pelaksanaan, dan nanti sesudah pelaksanaan. Nah, di sini teman-teman boleh melakukan melihat tahapannya itu seperti ini. Nah, ini teman-teman tahapan rapat pemungutan suara. Nanti persiapannya teman-teman sebelum pemungutan suara pada tanggal 14 Februari dimulai, teman-teman dari tanggal 26 besok berarti ya, sampai dengan tanggal 13 Februari yang pertama teman-teman harus melakukan musyawarah, menentukan pembagian tugas ya, siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi anggota. Kemudian nanti melihat berkas DPT, teman-teman nanti melihat mencermati DPT daftar pemilih tetap yang ada di berkas yang sudah diberikan teman-teman. Kemudian nanti pemberitahuan hari pemungutan suara, ini membuat pengumuman ya berupa poster ataupun juga banner. Kemudian penerimaan kelengkapan pemungutan suara. Nanti teman-teman akan menerima apa saja kelengkapan untuk pemungutan suara. Kemudian nanti penyiapan TPS ini adalah yang terakhir, biasanya tanggal 13 sampai tanggal 13 Februari. Nah, kemudian nanti pelaksanaan pemungutan suara itu teman-teman tanggal 14 Februari persiapan terakhir, kemudian pelaksanaan pemungutan suara. Kemudian untuk di lokasi, ini di lokasi khusus, dan ini kalau yang terikat. Jadi teman-teman fokus aja di sini di tanggal 26 sampai 13 dan tanggal 14 Februari. Nah, kemudian teman-teman harus memahami tugas KPPS pada saat persiapan, ya maksudnya itu sebelum hari H pemungutan suara. Nah, yang pertama tugasnya itu teman-teman mencermati DPT daftar pemilih. Kan ini nanti ada berkasnya. Teman-teman lihat apakah DPT ada yang telah meninggal, ada pemilih yang telah pindah, pemilih yang keluar negeri, pemilih yang beralih status menjadi anggota Polri, contohnya ini ya. Ini teman-teman cek aja. Ini kan sesuai dengan TPS ya. Jadi pasti teman-teman sudah tahu di daerah teman-teman di TPS-nya nanti bersama anggota KPPS teman-teman silahkan mencermati. Nah, kalau ada ini bisa nanti dilakukan perubahan gitu teman-teman, maksudnya itu dilaporkan langsung ke PPS, harus diapakan gitu DPT-nya, apakah yang meninggal ini bisa diganti atau nanti pas ketika pemberian formulir C-nya untuk itu bisa dikembalikan. Nah, kemudian teman-teman harus mengetahui juga pemberitahuan hari pemungutan suara. Ini kan nanti akan menyampaikan formulir C pemberitahuan ya untuk setiap DPT. Teman-teman silakan ini nanti musyawarahkan dengan ketua, dibagikan tugasnya. Nah, kemudian nanti teman-teman setelah biasanya kalau untuk kelengkapan pemungutan suara seperti penerimaan, formulir C, kelengkapan pemungutan suara, dukungan lainnya. Nah, ini biasanya teman-teman nanti berkoordinasi dengan pengawas TPS. Nah, KPPS dilarang membuka kotak suara. Ya, kotak suara itu hanya bisa dibuka tanggal 14 Februari gitu ya. Nah, kemudian yang langkah terakhir yang harus teman-teman lakukan nanti adalah penyiapan TPS. Nah, ini teman-teman ya. Penyiapan lokasi TPS, sarana dan prasarananya apa saja ya, meja, kursi. Nah, ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Bagaimana cara kita membuat TPS, teman-teman cek aja. Jadi ini yang teman-teman tugasnya itu sebelum
pelaksanaan pemungutan suara. Nah, kemudian teman-teman selanjutnya tugas KPPS pada persiapan terakhir. Nah, rapat pemungutan suara. Nah, di sini teman-teman bisa dibaca aja ya. Ini mah pada saat persiapan sebelum pemungutan suara itu dilakukan. Nah, di sini sudah ada banyak simulasinya, teman-teman ya. Bisa dicek aja, dipelajari, dan kalau lebih jelasnya itu teman-teman harus melihat simulasinya. Nah, di sini teman-teman bisa dibaca aja. Yang paling lambat itu datang ketika ke TPS itu jam 6, teman-teman ya. Jadi 6:30 kita sudah mulai melakukan sumpah untuk anggota KPPS dan ketuanya. Nah, kemudian ini yang paling intinya ya, teman-teman. Ketua KPPS dibantu KPPS untuk memberikan salinan DPT, DPTB kepada saksi dan pengawas TPS. Nah, ini teman-teman nanti salinan DPT, DPTB ini harus ada ya. Nanti harus diberikan kepada saksi dan pengawas TPS. Gimana kalau saksinya banyak ya? Wayah nanya kudu dikasih gitu kan. Kalau untuk pengawas itu cuma satu aja. Nah, ini biasanya difotokopi dulu teman-teman ya. Kalau dikasih PPS-nya cuma satu DPT, berarti teman-teman silahkan fotokopi dulu untuk salinan DPT, DPTB-nya. Nanti dikasihkan ke saksi seperti itu. Nah, kemudian nanti tugas KPPS dalam rapat pemungutan suara. Nah, di sini ya rapat dulu teman-teman, 6:30 itu rapat dulu. Untuk yang pertama ya mengucapkan sumpah ya, memberikan penjelasan sedikit sajalah, penjelasannya jangan terlalu banyak ya, karena ini udah dibahas nanti di BIMTEK dan juga dipelajari di BIMTEK. Jadi teman-teman yang penting sudah tahu masing-masing anggota itu tugasnya apa aja. Kemudian di sini nah penjelasan tentang cara pemberian suara. Di sini tinggal ditempelkan saja ya untuk aturannya, kemudian daftar calonnya gitu kan. Nah, ini membuka kotak surat suara dan memeriksa kelengkapan logistik itu teman-teman dilakukan bersama saksi, kemudian dilihat oleh pengawas dan juga linmas ya, atau yang lainnya. Barulah di sini teman-teman melakukan pelaksanaan pemberian surat suara. Nah, ada 5 ya teman-teman, ada anggota untuk calon presiden, DPR, DPD, DPRD, dan ini harus teman-teman perhatikan terutama di anggota KPPS yang ke-6 ini harus memperhatikan warnanya ya, supaya tidak salah dalam dimasukkan kepada kotak suara nanti setelah dicoblos oleh DPT. Jadi jangan sampai salah memasukkan gitu aja ya. Nah, ini untuk lokasi khusus teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini juga dipelajari teman-teman kategori pemilih yang berhak menggunakan hak pilih dan tata urutannya. Jadi urutannya yang pertama yang memiliki KTP dan tercatat pada DPT. Jadi yang punya formulir C itu diutamakan. Kemudian yang kedua, kalau ini udah semuanya, barulah yang kedua pemilih yang terdaftar dalam pemilih DPTB A dapat memberikan surat-suara di TPS 2 jam sebelum pemungutan suara selesai dengan ketentuan kalau masih ada surat suaranya. Kemudian yang ketiga, pemilih KTP yang tidak terdaftar di DPT. Jadi dia punya KTP nih, tapi nggak terdaftar di DPT, otomatis kan nggak punya formulir C-nya. Nah, dan telah mendaftarkan diri sebagai pemilih khusus. Jadi kalau sudah terdaftar dilayani 1 jam sebelum rapat pemungutan suara. Ditutup dengan ketentuan surat suaranya masih tersedia. Kemudian ya warga negara yang telah memilih hak pilih. Kemudian pemilih yang belum memiliki KTP karena kekurangan belangko atau belum dicetak dapat menggunakan suket. Nah, suket pengganti KTP. Nah, ini untuk kategori DPTB. Kalau dia menjalankan di tugas tempat lain. Nah, ini mah kalau bisa dari sekarang itu lakukan ya teman-teman. Jadi kalau bisa mah kita fokusnya yang ke DPT gitu ya, supaya tidak tumpang tindih nanti perubahan data gitu kan. Ketentuan penggunaan suara bagi DPK. Nah, ini daftar pemilih khusus, yaitu orang yang mendaftarkan diri ke TPS berdasarkan alamat KTP. Jadi dia tidak terdaftar di DPT, tapi dia memiliki KTP yang sesuai dengan alamat di TPS. Kemudian KPPS memberikan hak pilih 1 jam sebelum berakhirnya pemungutan suara. Kemudian KPPS nanti mencatat dalam form daftar hadir DPK. Jadi dicatatnya di dalam daftar hadir DPK ya.
khusus ada nanti di anggota KPPS ke 4 dan 5 biasanya. Kemudian mencatat sebagai kejadian khusus. Jadi ini ada catatan kejadian khusus di fakta integritasnya. Nah, ini untuk yang kategori tertentu ya, atau kategori yang disabilitas. Ini juga harus ada pendampingannya. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti juga ini akan dibahas sih sebenarnya di BIMTEK ya. Jadi teman-teman tinggal pantengin aja gitu kan. Dan ini materinya silakan teman-teman pelajari aja. Insya Allah akan saya share, dan ini juga pasti akan di-share oleh PPS teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal baca-baca aja, kemudian nanti lihat cek simulasi. Kalau di lapangan sih lebih mudah teman-teman, ini hanya gambarannya saja, teorinya saja. Kalau udah di lapangan itu insya Allah gampang. Yang penting kita sudah memahami mekanismenya teman-teman. Nah, jenis surat suara ini sudah saya buat juga videonya teman-teman, yang diterima pemilih itu ya. Nanti kalau untuk DPT ya ada 5 juga. Ada 5. DPTB juga sama ya. Nah, catatan yang harus diperhatikan oleh KPPS dalam proses pemberian suara. Nah, nanti mengumumkannya secara berkala terhadap adanya peserta pemilu. Jadi pengumumannya itu harus berkala teman-teman, dari presiden dulu ya. Kemudian dari anggota DPR, DPD. Mengingatkan dan melarang pemilih membawa telepon genggam atau alat perekam gambar lainnya. Jadi jangan sampai pencoblos itu masuk membawa handphone ya. Apalagi melakukan perekaman di bilik suara juga boleh. Kemudian ketua PPS dapat mendahulukan penyandang disabilitas, ibu hamil, atau orang tua yang duduk. Jadi yang sudah tua gitu kan, ibu hamil itu bisa didahulukan teman-teman. Nah, ini contohnya. Ini adalah formulir C nanti yang akan teman-teman berikan kepada DPT ya. Nah, nanti di sini diisi mengundang saudara namanya siapa, nicknya berapa di sini, memberikan surat suara pada tanggal 14 Februari 2024. Waktunya sudah ada. Saran waktu kehadiran pemilih. Nah, sarannya waktunya di sini boleh hadir jam berapa? Contohnya jam 8 gitu kan, sampai dengan jam 12. Alamat TPS ya, di TPS-nya di mana nih? Di Kampung Nagrek. Ini bukan alamat DPT ya pemilih, tapi alamat TPS-nya, tempat pemungutan suaranya. Nomor tempat pemungutan suaranya berarti nomor TPS-nya berapa, 1 contohnya ya. Kemudian di sini nanti di tantangan ketua, udah ini dikasihkan. Nah, nanti jadi pas ketika di bawah itu, maka ini yang akan nanti ditanda tangan gitu kan. Nah, ini juga diisi seperti ini. Kemudian nanti ini digunting. Nah, gitu ya, di contohnya. Jadi ada 2 ya. Nomor DPT-nya nomor berapa di sini, tulis aja. Nah, ini adalah contoh formulir model C pemberitahuan KPU ya, teman-teman. Kemudian di sini surat pernyataan pendamping pemilih. Ini kalau ada pemilih yang disabilitas, teman-teman ya. Jadi harus didampingi. Nah, ini boleh nanti masuk pakai surat ini. Tapi kalau nggak ada, biasanya yang tua-tua juga masih bisa ikut tanpa didampingi ya, gak apa-apa. Ini mah hanya opsi aja teman-teman, kalau ada yang harus didampingi ketika melakukan pemilihan atau pencoblosan. Nah, ini contoh formulir C hasilnya teman-teman. Nah, ya sama aja ya, sudah banyak dipelajari juga. Ini nanti akan dijelaskan oleh PPS teman-teman. Nah, ini kalau ada kejadian khusus kayak tadi ya. Nah, di sini catat aja nomor TPS berapa kalau ada kejadian khusus. Contohnya ini kejadian khusus atau keberatan saksi KPU gitu kan. Tapi kalau nggak ada, ini diisi aja nihil, contohnya kosong. Dicoret aja gak apa-apa. Ini diisi, ini dicoret nanti. Kalau nggak ada kejadian khusus, teman-teman ya. Kemudian ini untuk pemungutan suara ulang. Yang mudah-mudahan tidak ada pemungutan suara ulang ya. Mudah-mudahan teman-teman menjalankan anggota KPPS ini berjalan lancar.
dan juga tidak ada halungan ya, dan bisa bekerja sama dengan saksi, kemudian dengan pengawas TPS, karena kalau ada anggota yang sudah berpengalaman nanti akan lebih mudah lagi teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman fresh graduate dalam satu tim, tujuhnya masih pemula gitu ya, maka itu harus banyak lakukan bimbingan teknis ya, seperti itu. Ya itu aja teman-teman, karena ini kalau menurut saya tinggal dibaca-baca aja. Karena yang paling utama itu adalah pemungutan suara pada serentak pada saat tanggal 14 Februarinya. Itu yang harus pelajari, dipahami mekanismenya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sistematika pemungutan suara pada pemilu 2024. Semoga bermanfaat teman-teman. Ini bisa teman-teman nanti dapatkan informasinya, filenya di PPS ya teman-teman, tinggal nanti minta aja. Biasanya disertai pas ketika BIMTEK teman-teman. Di sini saya hanya memberikan BIMTEK secara online ya. Kalau toh teman-teman gak sempat mengikuti bimbingan teknis di lapangan atau di tempat, teman-teman bisa cari-cari aja informasinya di YouTube, karena insya Allah itu juga akan memberikan informasi yang bermanfaat, tentunya yang sesuai dengan kebutuhan kita sebagai seorang anggota KPPS. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.